Jadi antara ruas daun satu dengan ruas daun yang berikutnya itu jauh. Jadi bukunya tuh jauh ya, dan batangnya keras, dan daunnya ini bentuk-bentuknya kalau orang umum biasa mungkin lihat kayak daun singkong ya. Seperti daun singkong ya tuh. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini tadi kebetulan saya mampir ke lapak tanaman hias di Geraha Raya masih kawan-kawan ya, nggak jauh-jauh dari rumah saya. Dan tanpa sengaja saya dikejutkan di lapak yang sederhana ini ya, saya menemukan ada anthurium. Yang saya bilang ini masih jatuhnya anthurium spesies. Seumur-umur saya bermain anthurium, saya belum pernah melihat anthurium ini. Dan yang bikin saya kaget lagi, ini jadi perdebatan sebelum saya ambil konten tadi. Ini anthuriumnya yang sama atau anthurium yang beda? Gini ya kawan-kawan, pertama saya melihat anthurium ini, saya tanya ya sama dia, anthurium apa nih? Ini namanya anthurium croasii bang. Oke, saya bilang croasii. Terus saya main ke pojokan kiosnya, ada lagi satu lagi sama, mirip. Saya tanya, ini sama? Kayaknya beda deh bang, lu aja deh yang ngomong, mau nggak? Saya bilang gitu. Jangan bang, jangan ngomong, abang aja yang ngomong. Menurut dia, bukan menurut saya ya, ini anthurium yang berbeda. Karena secara tidak sengaja semalam saya juga menemukan ada postingan kawan saya juga memposting anthurium ini. Kalau dibilang sih kata dia nih, anthurium wali songo. Anthurium wali songo. Sementara saya punya wali songo itu, pohon wali songo itu bukan termasuk anthurium. Cuma dia bilang anthurium wali songo bang. Oke, saya lihat postingan teman saya, itu dia bilang anthurium pentaphyllum. Pentaphyllum. Oh, anthurium pentaphyllum. Sedangkan yang satu ini, setelah saya searching di Google, anthurium croasii, ya, ternyata ada juga. Anthurium pentaphyllum ada, anthurium croasii ada. Saya belum cek-cek lagi ini asal muasal atau sejarah dari kedua anthurium ini. Tapi menurut pengalaman saya, maaf ya, ini cuma pengalaman saya ya, pengalaman Anda belum tentu sama. Kemungkinan ini adalah anthurium spesies yang pada saat booming anthurium itu tidak keluar dari tangan para kolektor. Saya yakin itu, karena saya semenjak main anthurium itu belum pernah melihat anthurium yang seperti ini. Anthurium pentaphyllum dan anthurium croasii. Oke, sekarang kita akan bandingkan, kita akan perbandingkan. Ya sayangnya ini saya cuma dapat bonggolnya. Saya tanya bang, ini yang agak gedenya kemana? Yang agak gedenya katanya dibeli sama siapa? Sama artis, siapa namanya, Soima, menurut dia. Nah kalau ini sebetulnya kemarin ini ada katanya bang yang gedenya, dia sempat foto kata dia. Cuman sayangnya laku kawan-kawan. Alhamdulillah di masa pandemi COVID-19 ini yang susah cari di sana sini, tanaman masih bisa menghasilkan pundi-pundi uang kawan-kawan. Oke. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri khasnya dulu sebelum kita bicarakan perbedaannya ya. Ini masih dari bonggol kawan-kawan sebetulnya, tapi boleh dibilang udah keluarlah karakternya ya. Karena yang gede punya nggak jauh beda kata dia, kata yang punya sama yang ini bang. Oke, ini boleh dibilang salah satu anthurium yang agak-agak nyeleneh pomnya. Karena pomnya ini bukan pom yang seperti spesies sebelumnya saya bahas. Pomnya bukan yang tinggi, menjuntai, berbentuk huruf V atau segitiga kebalik. Dan ini juga tidak berbentuk seperti bird nest. Bird nest, nah seperti ini kawan-kawan. Nah kalau ini kan tipe-tipenya bird nest ya. Jadi ini tipe yang ketiga yang saya temukan. Dan kebetulan croasii pun sama. Tipenya sama seperti ini. Ini tipenya yang tipe menjulur ke atas atau merambat ya, boleh tepatnya. Jadi tapi masih masuk keluarga anthurium. Saya baru tahu gitu. Oh ada ya anthurium yang merambat yang nanti harus ditopang pakai ganjelan. Men, ganjelan yang gini apa namanya men?
ganjelan ginian apa namanya? Hah? Turus. Ya betul tuh. Saya tanya sama dia tadi. Jadi nanti kalau udah dewasa dia harus pakai turus, kawan-kawan. Ya, turus itu yang biasa buat merambat philodendron ya. Nah, yang sudah dewasa ini pakai turus, kawan-kawan. Jadi batangnya keras sama seperti anthurium, ya. Batang utamanya pun keras sama anthurium. Cuman karena ini anthurium merambat, dia di setiap keluar buku batangnya itu keluar akar. Ya. Jadi ini keluar akar, dikeluar akar. Nah, kalau untuk diperbanyak secara vegetatif atau dibacok secara pendekar, ini enak, kawan-kawan. Potong keluar akar. Tapi kemungkinan justru nilai lebihnya ini di sini. Jadi ini jadi kayak seperti tanaman philodendron, kawan-kawan, dibanding anthurium. Jadi tapi ini anthurium ada namanya, anthurium pentaphyllum namanya, ya. Jadi batangnya menjalar, ininya melanjar, ya. Jadi antara ruas daun satu dengan ruas daun yang berikutnya itu jauh. Jadi bukunya tuh jauh, ya, dan batangnya keras, dan daunnya ini bentuk-bentuknya kalau orang umum biasa mungkin lihat kayak daun singkong, ya. Seperti daun singkong, ya, tuh. Permukaan daunnya licin, tidak terlalu tebal, ya. Tidak terlalu tebal, dengan ada urat sedikit, ya. Ada serat-serat sedikit tapi sangat halus, ya kan. Nah, kemungkinan eksotisme dari tanaman ini kalau saya rasa karena menjalarnya ini, dan tapi sosoknya lebih gagah dibanding philodendron kalau saya bilang. Ya, philodendron tertentu, ya, nggak semua philodendron loh, ya. Tapi ini sosoknya seperti kebanyakan anthurium itu gagah tuh. Digini-ginikan pun maksudnya batangnya tuh keras, jadi kekar gitulah, ya. Ini untuk anthurium yang pentaphyllum, ya. Berikutnya, sayangnya ini saya juga dapatnya juga bonggolan juga, biasa, kawan-kawan, ya kan. Bonggol berarti duit atau bisnis dan bisnis, kawan-kawan. Oke. Tapi kalau kita perhatikan jarak antara bukunya, antara daun satu dan daun yang lainnya, untuk kroasi ini tidak terlalu jauh, lebih rapat formnya, ya kan. Daunnya pun kalau dilihat sekilas itu mirip, boleh dibilang hampir sama, identik. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kawan-kawan, ya, ini perhatikan, ya. Selain daun tulang tengahnya ini juga ada guratan-guratan, ya, guratan-guratan. Nanti kita coba lihat untuk foto yang dewasanya. Ya, sayangnya saya tanya, ini ujungnya kemana? Ya, Bang, udah laku, yang beli siapa? Soima. Wow, artis, ya kan. Mantap, kawan-kawan. Jadi dia lebih ada urat-uratnya lagi, dan biasanya daun atasnya ini dia jumlahnya tidak banyak-banyak. Kata teman saya ini, dia maksimal cuma 5, Bang, daunnya nggak bisa banyak-banyak. Oh, begitu. Iya, jadi perbedaannya itu, kawan-kawan. Kalau sekarang kita mulai bicarakan perbedaan, ya. Kalau untuk ciri khasnya, ya, masih sama aja, kawan-kawan. Batangnya memanjang dan kemudian bisa merambat, tapi ini lebih pendek, kawan-kawan, karena ini cuma baru 2 daun aja. But saya amazing, saya takjub ketemu anthurium yang saya belum pernah lihat sama sekali. Yang saya tanya dari mana dia katanya dapat dari kolektor yang sudah almarhum. Ya, jadi ini dapat dari kolektor yang sudah almarhum. Ya, jadi sayangnya kita nggak bisa dapat filenya lagi, kawan-kawan, yang tingginya ini kayak gimana gitu. Tapi sekilas dari 2 daun ini saya lihat memang untuk dengan pentaphyllumnya agak beda. Kalau ini memang boleh dibilang nyaris tidak ada serat di atasnya, ya. Kalau ini masih ada karakternya, kawan-kawan, ya, untuk yang Kroasii ini. Nanti untuk yang dewasanya kita bisa cek mungkin dari Google atau dari googling atau apa. Dan itu saja sih, kawan, menurut saya perbedaannya, ya. Yang sempat tadi, sama enggak nih? Beda, Bang. Sama kok, beda, ya. Untuk saya aja belum bisa membedakan, tapi setelah saya lihat secara teliti hampir 1 jam, ya, saya baru bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk batangnya, ruas ininya memang tidak ada perbedaan, cuman ini katanya lebih pendek, ya. Kalau yang ini lebih tinggi, ya, jadi ini lebih merambat kata dia. Dan kalau saya lihat sih dari karakter daunnya ini sih, ini yang membedakan, karena ini makin ke atas dia karakternya makin bagus, keluar urat-uratnya gitu. Sementara kalau ini udah segini maksimal karakter daunnya, ya, cuman uniknya itu ya merambatnya itu, ya, kawan-kawan.
Itu aja sih mungkin kawan-kawan apa yang saya mau sampaikan di dalam konten ini. Perbedaan Anthurium croatii dan Anthurium pentaphyllum yang saya temukan secara tidak sengaja dan tidak saya rencanakan sama sekali untuk membahas kedua Anthurium ini, kawan-kawan. Itulah dia, kawan-kawan. Sesuatu apabila kita berusaha, pasti usaha itu akan membuahkan hasil. Istilahnya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita, kawan-kawan. Pas saya keliling-keliling iseng nemu aja. Dan ini Anthurium ini benar-benar kalau saya hunting pun susah. Tapi secara tidak sengaja dan secara kebetulan saya temukan di kios yang setiap hari sering saya datengin kios ini, tapi saya belum pernah melihat, kawan-kawan. Oke, itu saja kawan-kawan untuk pembahasan di konten kali ini, Anthurium croatii dan Anthurium pentaphyllum serta perbedaannya. Apabila kawan-kawan mempunyai info, saran, atau apapun, atau komen, silakan berkomentar di konten ini. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan keep support konten channel saya untuk lebih maju ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.